Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, kelas 8 yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan mata pelajaran akidah, di mana pada kali ini kita akan masuk pelajaran yang ketiga. Pelajaran ketiga di sini masih lanjutan dari bab syafaat. Jadi masih pembahasannya seputar syafaat. Dibuka halaman, ya, bukunya halaman 9. Di sini dibawakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka, panggillah mereka yang kalian anggap sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun, sedikit pun di langit dan di bumi. Ya, mereka tidak memiliki kekuasaan sekecil apapun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Ya, mereka tidak memiliki satu bagian pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya, yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan bagi siapa yang telah diizinkan olehnya untuk memperoleh syafaat tersebut. Ya. Ini Quran surat Saba ayat 22 sampai 23. Di sini kemudian dibawakan tafsirnya oleh Abul Abbas, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau menyatakan Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin. Ya, Allah telah menyangkal, Allah telah membantah, Allah telah menafikan, membantah segala hal atau segala perkara yang menjadi tumpuan kaum musyrikin, yang menjadi tempat bergantungnya orang-orang musyrikin, dengan menyatakan bahwa tidak ada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuasaan ataupun sebagiannya ataupun menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuasaan atas alam semesta ini, atas penciptaan langit dan bumi, ya. Ataupun sebagiannya, ya, sebagian kekuasaan dari langit dan bumi, ataupun sekedar menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi tidak ada seorang pun yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada seorang pun yang memiliki, yang ikut andil dalam penciptaan langit dan bumi maupun pengaturan langit dan bumi. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan menguasai langit dan bumi. Adapun tentang syafaat, maka telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa syafaat ini tidak berguna kecuali bagi orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperolehnya. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-28, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Ya, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Dan mereka tidak bisa memberi syafaat. Ya, dan mereka, yaitu pihak-pihak yang kelak nanti di akhirat itu bisa memberi syafaat, itu pun mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi siapa yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang saleh, ya, mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi siapa yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebagaimana yang telah
kita pelajari sebelumnya ya, pada pelajaran sebelumnya, bahwasannya ada 2 syarat yang harus terpenuhi apabila syafaat itu hendak diwujudkan. Syarat yang pertama yaitu harus dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan bagi pihak yang memberi syafaat untuk memberikan syafaat. Ya, Allah mengizinkan bagi pihak pemberi syafaat untuk bisa memberikan syafaat. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yaitu ya, Allah Subhanahu wa taala meridhai pihak yang diberi syafaat. Ya, Allah Subhanahu wa taala meridhai pihak yang diberi syafaat, baik ucapan maupun perbuatannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia termasuk ke dalam golongan ahlut tauhid, ya, orang yang menegakkan tauhid, yang menjauhi kesyirikan, yang tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka dengan 2 syarat ini akan terhasilkan yang namanya syafaat. Ya. Kemudian kita lanjutkan di sini. Syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin inilah yang tidak ada pada hari kiamat. Sebagaimana dinyatakan demikian itu oleh Al-Qur'an. Ya. Bahwasanya syafaat yang mereka minta kepada selain Allah, ya, justru ini menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, syafaat seperti inilah yang tidak akan bisa diperoleh, tidak akan bisa terhasilkan nanti di hari kiamat. Nah, dan juga dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa beliau pada hari kiamat datang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghaturkan segala pujian kepadanya. Ya, Rasulullah SAW nanti di hari kiamat, sebelum beliau bisa memberi syafaat, beliau terlebih dahulu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau sujud di hadapan Allah, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan yang belum pernah beliau ucapkan di dunia. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberi syafaat. Setelah itu barulah dikatakan kepada beliau, ya, jadi setelah beliau bersujud dan memuji Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak serta-merta kemudian bisa memberikan syafaat, tapi kemudian beliau, ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada beliau, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, katakan niscaya akan didengar apa-apa yang kamu katakan, mintalah niscaya akan diberi apa-apa yang kamu minta, dan berilah syafaat niscaya akan diterima syafaat yang kamu berikan itu. Ya, baru setelah ini, ya, ini berarti merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Ya, jadi setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlebih dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberi syafaat, ya, dengan sujud di hadapan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beliau sujud dalam waktu yang sangat lama, terus beliau dalam keadaan sujud sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa yang disampaikan di sini tadi. Ya, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Ya. Qul tasma', ya, qul tusma', katakanlah apa yang kau hendak katakan, engkau akan didengar. Ya. Kemudian wasal tu'ta. Ya. Wasal tu'ta. Mintalah, niscaya engkau akan diminta apa yang kamu minta. Ya. Kemudian wasfa'tu syaffa', dan berilah syafaat karena niscaya akan diterima syafaat yang engkau berikan tersebut. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk memberi syafaat. Kemudian dalam sebuah riwayat yang lainnya, qala lahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW ketika mendengar hadis tersebut, hadis di atas tadi. Abu Hurairah bertanya, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah. Siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Beliau menjawab, yaitu siapa orang yang paling beruntung bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Maka Rasulullah menjawab, dia adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya, dia mengucapkan, mengikrarkan kalimat tauhid. Dia mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang hak, yang benar, yang layak, yang berhak untuk disembah
yang layak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dari dalam hatinya. Artinya dengan benar-benar mengucapkan atau mengikrarkan kalimat tersebut dengan keimanan di dalam hatinya, dengan adanya tauhid yang murni di dalam hatinya. Jadi tidak hanya sekedar dia ucapkan dengan lisan, tapi benar-benar dia wujudkan dalam pengamalannya, ya, dalam perbuatannya. Ya, itulah syarat bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, yaitu ahlu tauhid, orang-orang yang menegakkan tauhid, yang menjauhi perkara kesyirikan. Ya, yang menjauhi perkara kesyirikan. Maka para pelaku kesyirikan mereka akan terhalang dari mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga syafaat-syafaat yang lainnya. Kemudian di sini jelaskan syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah kepadanya dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izin Allah. Karena tadi contohnya ketika Rasulullah SAW meminta untuk memberi syafaat, beliau meminta izin terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mereka yang menyekutukan Allah. Ya, bukan untuk mereka yang menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaum musyrikin yang meminta syafaat kepada selain Allah, padahal hanya Allah lah yang memiliki syafaat. Pada hakikatnya Allah lah yang melimpahkan karunia-Nya kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang memurnikan ibadah kepadanya dengan memberikan ampunan kepada mereka melalui doa orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Hal itu untuk memuliakan orang tersebut dan untuk memberikan kepadanya al-maqam al-mahmuda, kedudukan yang terpuji. Ini kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji, di mana nanti di hadapan seluruh manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya orang yang bisa memberikan syafaat kepada manusia agar segera ditegakkan hari hisab, agar segera ditegakkan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perhitungan amalan. Ya, ketika nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya mereka menunggu dalam waktu yang sangat lama untuk ditegakkannya hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu manusia pergi ke Nabi Adam, meminta kepada Nabi Adam untuk meminta kepada Allah memberikan syafaat, meminta kepada Allah untuk bisa ditegakkan hisab. Kemudian Nabi Adam tidak bisa, kemudian manusia pergi ke Nabi Nuh, kemudian mereka pergi ke Nabi Ibrahim dan yang lainnya. Ya. Semua nabi dan para rasul tadi tidak bisa memberikan syafaat, kemudian baru terakhir mereka manusia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya beliau melakukan apa yang kita sebutkan tadi. Beliau sujud di hadapan Allah, kemudian memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, meminta izin kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat, dan akhirnya Allah pun mengizinkan kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat. Inilah yang dimaksud dengan al-maqam al-mahmuda, sebagaimana ini yang kita doakan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam di setiap akhir azan yang kita dengar, ya. Di akhir azan, setelah azan selesai, maka kita berdoa, ya. Di antara kandungan doa tersebut kita memohon kepada Allah agar Rasulullah mendapatkan al-maqam al-mahmuda, di mana doanya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya. Jadi ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan al-fadilah. Ya. Al-wasilah dan al-fadilah. Ini ada pembahasannya tersendiri. Kemudian setelahnya wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'addah, dan bangkitkanlah beliau dengan mendapatkan al-maqam al-mahmud, yaitu kedudukan yang terpuji di hadapan seluruh manusia. Nah, kemudian ada pun syafaat yang dinyatakan tidak ada oleh Al-Quran, yaitu syafaat yang ada padanya suatu bentuk kesyirikan. Ya, adapun syafaat yang dinyatakan tidak ada oleh Al-Quran, yaitu syafaat yang ada padanya suatu bentuk kesyirikan, yaitu meminta syafaat kepada selain Allah. Maka ini syafaat yang dinafikan, ditiadakan, dilarang dalam syariat, ya. Karena ini satu bentuk kesyirikan. Untuk itu Al-Quran telah menetapkan dalam beberapa ayat bahwa syafaat adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bahwasannya syafaat hanyalah untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya, yaitu ahlut tauhid wal ikhlas. Ya, maka pentingnya di sini kita
menegakkan tauhid dalam diri kita, kita mengikhlaskan semua amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak sekalian, di sini ada kosakata ya, ada dua kosakata. Yang pertama, mithqala dzarrah. Ya, mithqala dzarratin artinya adalah seberat semut yang paling kecil. Ya, ini menurut sebagian pendapat yaitu semut yang paling kecil itu disebut dzarrah. Ada yang mengatakan biji sawi, ya, ada yang mengatakan satu bagian yang terkecil dari suatu benda atau disebut sebagai atom atau yang lainnya. Yang jelas dzarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Ya, sesuatu yang sangat kecil. Kemudian zahir itu artinya pembantu, ya, pembantu. Nah, ya ini terkait dengan mithqala dzarrah tadi, tidak ada seorang pun yang memiliki andil dalam penciptaan langit dan bumi, sedikit pun, ya, sekecil apapun. Dan juga tidak ada yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya kita cukupkan dulu sampai di sini untuk materi kita pada hari ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan untuk pokok-pokok pembelajarannya nanti di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.